Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang udah selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Goilah, nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita di Kanjut di mana Xiaoyan berhadapan dengan sosok yang bernama selir iblis api abadi. Xiaoyan telah dijebak oleh wanita roh api yang ternyata adalah sosok selir iblis api abadi yang misterius. Dari informasi yang diberikan Qi Xiaoyun, sosok ini adalah entitas yang dapat melahap api apapun yang ada di dunia ini. Namun Xiaoyan benar-benar bingung dengan motif dari sosok tersebut yang membiarkan Xiaoyan sedari awal menyerap api nirwana. Jika ia bisa melahap segala api, mengapa ia menyerahkan api-api ini kepada Xiaoyan dan menuntunnya ke tempat ini? Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya menatap ke arah sosok tersebut. Wanita itu tampak mengetahui lebih banyak tentang kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan. Ada api nirwana yang tersembunyi di dalam dirinya dan ia meyakini bahwa hanya dengan menggabungkan apinya dengan milik Xiaoyan, mereka dapat memadatkan bentuk sejati dari api nirwana. Ini adalah sebuah kekuatan suci dan langka yang bahkan diimpikan oleh para alkemis legendaris. Pikiran Xiaoyan pun bergerak cepat mencoba menilai kebenaran dari dugaan tersebut. Wanita ini tidak tampak seperti makhluk yang sekedar bicara kosong. Di sisi lain, ia juga menyebutkan nama lain yakni Shizun. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini kembali merenung. Penggabungan api mungkin hanya sebagian dari tujuan wanita tersebut. Sepertinya ada sesuatu yang lebih besar dari balik niatnya. Sepertinya itu adalah sumber api nirwana sejati. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah sumber api nirwana sejati benar-benar berada di tempat ini. Xiaoyan juga memikirkan mengenai selir iblis api abadi yang mengaku telah melahap ratusan jenis api asal. Dunia sensi sendiri pernah melahap beberapa api, tetapi seiring waktu, semua itu telah membentuk ulang diri masing-masing. Kini wanita itu ingin melahap kembali api-api tersebut, termasuk api nirwana yang tersimpan dalam tubuh Xiaoyan. Ia menjanjikan kekuatan, kebebasan, bahkan segala yang diinginkan Xiaoyan sebagai imbalan. Tawaran ini benar-benar menggiurkan, tetapi meskipun begitu tawaran ini juga berbahaya. Sosok wanita itu pun semakin mendekati Xiaoyan. Kerah pakaiannya terbuka sedikit memperlihatkan kulitnya yang seputih giok. Gerakannya seperti tarian halus seekor kelinci putih memikat siapapun yang memandang. Xiaoyan tidak dapat menahan rasa frustasinya. Ye Beijing yang telah mengejar Xiaoyan dari alam iblis keabadian kuno hingga dunia sensi mungkin masih bisa ditoleransi. Xiaoyan melihat semuanya dengan ketenangan yang tajam. Tidak seperti yang orang lain pikirkan, Xiaoyan memahami bahwa mencuri pemahaman dao orang lain bukanlah jalan terbaik. Alih-alih memaksakan pemahaman dari luar, kekuatan sejati justru akan lebih besar jika berasal dari jalan dao masing-masing. Sosok wanita di hadapannya ini benar-benar berusaha untuk menyentuh api Xiaoyan. Ia bukan ingin memahami dirinya, melainkan karena kekuasaan besar yang melekat pada status mereka. Sebagai yang mulia dan dewa jahat, mereka membawa serta kekuatan dunia dari sensi, kekuatan yang tak terhitung nilainya. Oleh karena itu, siapakah orang yang tidak ingin memiliki kekuatan ini? Tapi saat ini hanya mereka yang telah dipilih sebagai selir sahnya yang layak menerima warisan kekuatan tersebut. Para wanita lainnya, seberapapun besarnya ambisi mereka, benar-benar tidak pantas untuk menerimanya. Sebuah keputusan pun telah dibuat dalam diam. Saat bintang putih menyala di antara alis Xiaoyan, Xiaoyan menarik kembali apinya. Dalam pertempuran ini, api tidak akan berguna. Selir iblis api abadi memiliki kemampuan untuk melahap segala bentuk api, membuat elemen itu menjadi kelemahan jika dipaksakan. Namun Xiaoyan bukanlah petarung yang hanya mengandalkan satu elemen. Masih ada kekuatan guntur, kekuatan jiwa, dan tubuh dewa asli alam kuno yang Xiaoyan miliki. Xiaoyan tidak gentar, bahkan jika itu berarti harus bertarung sampai akhir.
Tanpa menunggu langkah pertama dari selir iblis api abadi, Xiaoyan pun memutuskan melesat ke depan. Energi api dalam tubuhnya tampak menyusut ketakutan bersembunyi lebih dalam, seolah menghindari aura wanita tersebut. Xiaoyan mulai menyadari kebenaran yang tersembunyi, yakni selir iblis api abadi bukan hanya kuat tetapi juga menyimpan misteri yang dalam. Kemampuannya melahap api asal hingga tak terhitung jumlahnya menjadikannya sebagai penguasa segala api. Namun semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya bantuan dari seni rahasia pagoda pemurnian. Maka pertanyaannya saat ini, apakah semua itu dilakukan karena keinginannya sendiri atau karena keterpaksaan? Pertanyaan demi pertanyaan terus-menerus berputar di dalam benak Xiaoyan. Sementara itu, sosok wanita di hadapan Xiaoyan terlalu tenang. Dalam ketenangan itu sepertinya tersembunyi kehancuran yang lebih dalam dari apapun. Xiaoyan benar-benar mendekat dan tanpa tergesa, Xiaoyan pada saat ini melesatkan tekanan yang luar biasa. Di udara 7 langkah bergema. Ini adalah teknik 7 langkah mengejutkan para dewa yang kembali mengambil bentuk menembus kehampaan. Serangan Xiaoyan ini menembus kehampaan dan menciptakan gelombang destruktif yang langsung mengurung selir iblis api abadi. Api di tubuh wanita itu juga pada saat ini menyala seketika. Bukan lagi satu warna, melainkan meledak menjadi 5 warna, lalu 10, hingga akhirnya mencapai 100 warna yang berpendar cemerlang. Hal ini menandakan bahwa ia benar-benar memiliki semua manifestasi jantung api. Sebuah lubang hitam terbentuk dari kobaran apinya lalu meledak dengan kekuatan luar binasa. Ledakan itu membentuk lautan api berwarna-warni yang menghalangi gerakan 7 langkah Xiaoyan. Ledakan demi ledakan mengguncang langit dan bumi, seolah seluruh ruang dalam tungku asal ikut bergetar hebat. Namun kekuatan itu masih belum cukup untuk menjatuhkan Xiaoyan. Saat gelombang api naik, tubuh Xiaoyan tumbuh hingga mencapai panjang 1.000.000 kaki. Dengan gerakan megah, ia mengangkat tangannya dan mengarahkan 1 jari ke depan. Jari itu jatuh seperti bintang raksasa menjulang dari angkasa. Di bawahnya semua makhluk hidup tak ubahnya seperti seekor semut yang menunggu akhir. Selir iblis api abadi mengangkat tangannya, mengumpulkan kobaran api yang terkondensasi ke titik maksimal. Api itu membentuk bola kecil seukuran telapak tangan, namun tekanan yang dilepaskan begitu hebat, meledak menjadi cahaya 100 warna yang menyinari kehampaan tempat tersebut. Api ini bukan sekedar serangan, dan itu adalah hasil dari penyatuan 100 api asal. Ini adalah sebuah pencapaian tertinggi yang diberi nama jantung 100 api. Tanpa ragu, bola api mungil itu melesat maju menembus kehampaan dan bergerak menuju jari dewa asli milik Xiaoyan. Meskipun ukurannya tidak lebih besar dari sebutir pasir, namun kekuatannya begitu pekat membuat semua yang menyaksikan termasuk Ji Xiaoyun dan King Teng merasakan hawa panas membakar di kulit dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Xiaoyan mengerahkan jari penghancur bintang dengan kekuatan penuh, memanfaatkan darah, ki, dan dagingnya sendiri untuk melepaskannya. Di sisi lain, jantung 100 api milik selir iblis api abadi berubah menjadi pelangi panjang yang nyaris tak berarti jika dibandingkan dengan derasnya arus jurang emas yang dipancarkan kekuatan Xiaoyan. Namun dalam sekejap benturan terjadi, ruang di sekitar mereka meledak menjadi lautan api dengan 100 warna berbeda. Api itu segera melahap jari penghancur bintang milik Xiaoyan. Raungan yang menggelegar mengguncang seluruh tungku asal, memaksa Qi Xiaoyun dan King Teng mengerahkan kekuatan penuh untuk melindungi diri dari dampak benturan. Selir iblis api abadi dengan kendali tenangnya mengayunkan ujung jarinya ke udara. Dalam sekejap 100 jenis api berubah menjadi satu kesatuan yang padat dan mengerikan. Serangan gabungan itu menghantam jari penghancur bintang Xiaoyan dengan kekuatan balik yang mengerikan. Semakin kuat teknik Xiaoyan, semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkannya terhadap dirinya sendiri. Ledakan dahsyat pada akhirnya benar-benar seketika terjadi. Retakan-retakan menyebar dengan cepat di sepanjang jari penghancur bintang hingga darah keemasan menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan.
Serangan itu memaksanya untuk menarik kembali tekniknya dan luka fisik yang dideritanya tidak sebanding dengan guncangan batin yang dirasakannya. Hanya dari satu kali benturan, Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa kekuatan selir iblis api abadi jauh melampaui kekuatan Yan Luo Chu Jiangye. Terlepas dari itu, kekuatan selir iblis api abadi juga terasa tidak terduga dan tidak stabil. Meskipun demikian, Xiaoyan juga tidak kehilangan fokus. Xiaoyan terus merenungi kelemahan di balik kekuatan luar biasa tersebut. Baginya, siapapun yang mampu menemukan celah lebih dulu akan memiliki peluang untuk menang, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Sosok besar Xiaoyan yang sebelumnya menjulang kini menyusut kembali ke bentuk biasa. Setelah menyadari bahwa teknik-teknik bertarung berbasis api tidak akan berguna, Xiaoyan memilih untuk menghentikan penggunaannya sepenuhnya. Penilaiannya selaras dengan informasi dari Qi Xiaoyun bahwa selir api iblis abadi memiliki kemampuan melahap esensi api sehingga jantung api miliknya tidak boleh terekspos sama sekali. Kini satu-satunya harapan Xiaoyan terletak pada kekuatan tubuh dewa asli dan jiwa tingkat void. Dalam kondisi itu, Xiaoyan pun mengaktifkan teknik bertarung jiwa yang selama ini disembunyikannya. Ini adalah teknik cold sky atau langit dingin yang benar-benar hampir dilupakan Xiaoyan. Setelah mencoba sekali sebelumnya, Xiaoyan menyadari bahwa teknik ini sangat selaras dengan struktur jiwa tingkat void miliknya. Teknik ini menyerang hati lawan melalui kekuatan terdalam yang terpendam, menciptakan efek psikologis yang merusak dari dalam. Getaran aneh melanda tubuh selir api iblis abadi dan pupil matanya menyempit dan rona merah mulai muncul dari wajah pucatnya. Api yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya mulai menari-nari liar menunjukkan gejolak dalam dirinya. Melihat reaksi itu, Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sesuatu. Kemampuan melahap 100 jenis api memang luar biasa, tetapi stabilitas kekuatan selir iblis api abadi justru menjadi kelemahan utamanya. Xiaoyan menduga bahwa perempuan itu sebenarnya tidak menginginkan api, namun terpaksa untuk melahapnya agar tidak terperangkap dalam bahaya yang lebih besar. Dalam waktu yang singkat, Xiaoyan berhasil menarik perhatian dari selir iblis api abadi. Kekuatan bertarungnya yang mengganggu membuat emosi selir iblis api abadi tersulut. Wajahnya memerah karena amarah dan sorot tajam muncul di matanya yang sebelumnya tenang. Ia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke langit. Sebuah bola api muncul tepat di samping tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya meledak seketika dalam radius yang luas. Dalam hitungan detik, Xiaoyan melesat mundur dengan kecepatan tinggi menghindari ledakan tersebut dengan presisi penuh. Namun gelombang serangan dari selir iblis api abadi masih belum berakhir. Xiaoyan terus bergerak dengan kecepatan tinggi di dalam tungku asal dan setiap kali tubuhnya muncul di satu tempat, serangan dari selir iblis api abadi masih terus mengejar Xiaoyan di tempat kemunculannya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada saat ini selir iblis api abadi mulai merasakan adanya kejanggalan. Xiaoyan semakin mendekat, membuat kegelisahan merayap di dalam dirinya. Panik mulai merayap di benaknya, namun belum sempat ia mengendalikan rasa cemas tersebut, Xiaoyan tiba-tiba sudah berada tak jauh darinya. Sebuah bola api meledak di udara, memekakan suasana dan menutupi area dengan nyala yang membara. Sementara itu Xiaoyan tidak mempedulikan siapapun yang pada saat ini berada di sekelilingnya. Fokus Xiaoyan sesungguhnya pada saat ini hanyalah penghindaran. Guntur yang menyelimuti kedua kakinya mengalir dengan kecepatan luar biasa, memaksanya melesat lincah menjauh dari tiap serangan yang tertinggal di belakang. Tubuh Xiaoyan nyaris tak terdeteksi oleh mata biasa, hanya meninggalkan jejak-jejak kilatan petir yang berkelap-kelip di udara. Tak lama kemudian, bola-bola api kembali terbentuk dan meluncur mengejar Xiaoyan. Namun kecepatan gerakan Xiaoyan terus meningkat di dalam ruang terbatas tungku asal. Di tengah kekacauan itu, pikiran Xiaoyan juga pada saat ini kembali menembus konsentrasi. Tatapannya beralih kembali ke selir iblis api abadi saat menyadari ketidakwajaran yang ia sembunyikan. Api pemusnahan itu, api yang seharusnya menjadi kekuatan utama selir iblis api abadi, tampak semakin tidak terkendali.
Xiaoyan memahami bahwa jika perempuan itu terus memaksakan diri untuk melahapnya, maka bukan penguatan yang ia dapat, melainkan kehancuran. Selir iblis api abadi yang semula bertindak agresif kini terdiam, menyadari bahwa rahasianya telah terbaca. Ia tidak menyangkal bahwa ratusan api asal di dalam tubuhnya mulai kehilangan kendali sejak konfrontasi terakhir mereka. Maka saat Xiaoyan memperingatkan bahwa memaksakan perebutan api ini bukanlah solusi, selir iblis api abadi pun menyerah untuk sementara, menarik kembali bola-bola yang semula mengejar Xiaoyan. Dalam sekejap, sosok Xiaoyan dilingkupi oleh guntur mengembun kembali dan muncul di hadapan selir iblis api abadi. Ini adalah jarak terdekat mereka sejak awal pertarungan. Tatapan Xiaoyan tetap tenang dan acuh tak acuh, bukan untuk mengintimidasi, melainkan untuk menilai keadaan dalam tubuh selir iblis api abadi. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya ketidakseimbangan 100 api di dalam dirinya. Xiaoyan memusatkan perhatian dan berniat menyentuh sumber kekuatan tersebut, bukan untuk mengambil alih, melainkan untuk memahaminya. Tatapan selir iblis api abadi menunjukkan keraguan, bahkan ronak malu sempat terlihat di wajahnya yang seputih porselen. Dari dekat, keanggunannya terpancar sempurna seolah tidak cocok dengan badai api yang ia kendalikan. Namun sebelum Xiaoyan sempat bergerak lebih jauh, aura asing menyela suasana. Ye Beijing muncul tanpa peringatan, berdiri di antara mereka dengan ekspresi tak terbaca. Ia menyaksikan situasi itu dalam diam, seolah tidak ingin ikut campur, namun jelas menyadari sesuatu yang lebih dalam tengah berlangsung. Xiaoyan menyadari kemungkinan kesalahpahaman dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Xiaoyan hanya ingin menyentuh tangan selir iblis api abadi untuk merasakan ketidakstabilan energinya secara langsung. Setelah sedikit ragu, selir iblis api abadi akhirnya menyerahkan telapak tangannya. Ye Beijing yang tampak cemburu pada saat ini hanya bisa terdiam setelah mendengar apa yang diutarakan Xiaoyan. Akhirnya tangan putih lembut itu bersandar di tangan Xiaoyan, seolah-olah seluruh keberadaan mereka terkunci dalam momen tersebut. Begitu Xiaoyan memejamkan mata, tubuhnya segera tersentak. Rasa sakit yang tajam menjalar seolah api buas melahap setiap inci tubuhnya. Hanya dengan merasakan langsung barulah ia menyadari betapa mengerikannya kekuatan yang sedang ditahan oleh selir iblis api abadi. Di balik sikapnya yang tenang, ternyata tersembunyi penderitaan hebat yang nyaris tak tertanggungkan. Tanpa ragu, Xiaoyan segera mengaktifkan seni roh pagoda pemurnian, menyalurkan kekuatan lembut dan penyeimbang dari telapak tangannya ke dalam tubuh selir iblis api abadi. Ketika energi itu mengalir masuk, mata selir iblis api abadi terbuka lebar, tubuhnya bergetar hebat, dan dari bibirnya meluncur erangan lirih yang tak bisa ia tahan. Gelombang kekuatan lembut itu membawa ketenangan yang tak terlukiskan. Kenyamanan ini adalah kenyamanan yang begitu langka bagi seorang pemilik api abadi yang selama ini terus bergulat dengan gejolak dalam tubuhnya. Dan di saat itu pula keduanya pada saat ini terhubung. Bukan sekedar oleh kekuatan, tetapi oleh pemahaman yang jauh lebih dalam dari apapun yang pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun bersamaan dengan kebersamaan yang begitu lembut namun penuh tekanan, Ye Beijing tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan dan selir iblis api abadi. Wajahnya tampak menjadi semakin kesal, pipinya mengembung menahan emosi yang tak sepenuhnya ia ungkapkan. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan seolah menyimpan banyak pertanyaan yang tak sempat dilontarkan. Xiaoyan sempat menarik tangannya, namun gerakan itu segera terhenti ketika Ye Beijing menggenggamnya. Perempuan itu memandang tangan Xiaoyan dengan serius seolah mencoba merasakan sesuatu dari sentuhan itu. Namun pada saat ini ia tidak bisa menemukan apapun yang mencolok. Setelah 2 kali batuk perlahan sebagai penanda ketidaknyamanan, Xiaoyan akhirnya menarik kembali tangannya. Sementara itu, Ye Beijing berdiri diam di sampingnya, menahan nafas dan menyimpan frustasi dalam diam. Waktu seolah berhenti saat selir iblis api abadi menatap Ye Beijing. Keduanya jelas saling mengenal dan tidak mengherankan bagi Xiaoyan, sebab baik Ye Beijing maupun selir iblis api abadi adalah makhluk abadi. Mereka adalah makhluk yang telah lama menapaki waktu dan menyaksikan berbagai peristiwa besar dunia.
Perjumpaan antara eksistensi kuat seperti mereka adalah hal yang sangat wajar. Dalam pertemuan itu, mereka saling mengamati satu sama lain dengan tenang. Selir iblis api abadi mencari kedamaian melalui api, sementara Ye Beijing mengejar hasrat yang mendalam. Meski terlihat harmonis di permukaan, ada ketidaknyamanan tersembunyi yang terasa di antara mereka. Pemahaman masing-masing tentang jalan yang mereka tempuh membentuk jurang halus yang tak serta-merta bisa diseberangi dengan kata-kata manis. Keduanya terdiam sejenak, membiarkan atmosfer menjadi lebih hening. Keduanya seolah menyadari bahwa tidak ada dendam yang benar-benar tumbuh di antara mereka. Yang tersisa hanyalah perbedaan prinsip dan jalan yang mereka pilih untuk ditempuh. Selir iblis api abadi kemudian mengarahkan lagi pandangannya ke arah Xiaoyan. Dalam sorot matanya yang indah tersimpan rasa kagum dan sebuah ketulusan. Ia telah lama berjuang menyeimbangkan kekuatan api yang mengamuk dalam dirinya, dan hanya dalam sekejap Xiaoyan berhasil menenangkan badai itu. Perasaan yang muncul bukanlah cinta, melainkan semacam penyelamatan yang tak ternilai. Rasa sakit yang telah menjadi teman lamanya tiba-tiba lenyap oleh keberadaan Xiaoyan. Meskipun hanya sesaat, namun hal ini cukup untuk memberinya sebuah harapan baru. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih diliputi dengan kebingungan. Xiaoyan memahami bahwa selir iblis api abadi menolak untuk melepaskan asal-usul dari api yang telah menggerogoti dirinya selama ini. Meskipun Xiaoyan memiliki ratusan jantung api dari berbagai alam, kekuatan besar yang ia peroleh dari mereka, rasa sakit yang ditimbulkan oleh kekuatan tersebut tidak bisa diabaikan. Perjalanan menyeimbangkan kekuatan itu bukan perkara mudah dan sangat berbeda dengan metode penyatuan kekuatan yang selama ini ia gunakan. Namun selir iblis api abadi telah terbiasa dengan penderitaan tersebut. Ia menerima kenyataan bahwa rasa sakit tersebut merupakan bagian dari dirinya. Nafsu api yang terus membesar memaksanya untuk terus melahap kekuatan baru. Hingga pada titik tertentu ia merasa seperti pikirannya tidak lagi sepenuhnya menjadi miliknya sendiri. Pernyataan itu membuat Xiaoyan akhirnya segera menyadari sesuatu. Ia mungkin melihat jalan keluar yang mungkin bisa ia tawarkan, dan dalam hatinya tumbuh keinginan untuk menjadikan sosok berbahaya ini sebagai sekutu. Niat baik ini segera disampaikan oleh Xiaoyan melalui tindakan. Ia menunjukkan kesediaannya untuk membantu membubarkan jantung api yang selama ini membelenggu selir iblis api abadi. Namun pada saat ini niat Xiaoyan justru disalahartikan oleh selir iblis api abadi. Mata indah perempuan itu seketika menjadi gelap. Tatapannya berubah menjadi penuh kemarahan, seolah dipenuhi oleh badai emosi yang meledak tanpa kendali. Pikiran selir iblis api abadi mulai digerogoti oleh rasa ketidakpercayaan. Ia menganggap bahwa Xiaoyan seperti yang lain hanya menginginkan apinya. Suaranya yang biasanya lembut kini dipenuhi dengan hawa membunuh, menggambarkan bahwa akal sehatnya telah kembali direnggut oleh kekuatan mengerikan yang menguasai dirinya. Xiaoyan mengerutkan alis, menyadari bahwa situasinya kembali menjadi buruk. Namun di sampingnya, Ye Beijing pada saat ini masih tetap terlihat tenang. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, seolah telah mengetahui bahwa ini akan terjadi. Ye Beijing seolah-olah tahu bahwa selir iblis api abadi bisa sewaktu-waktu kehilangan kendali dan kembali menjadi sosok berbahaya yang dikendalikan oleh nafsu api dalam dirinya. Jika Xiaoyan melepaskan 100 api miliknya, rasa sakit yang dideritanya mungkin akan lenyap seketika. Namun bersamaan dengan itu, eksistensinya juga akan ikut musnah. Pemikiran ini sempat disampaikan Ye Beijing, dan sebuah komentar tajam yang disampaikannya bukan hanya sebagai pengamatan, tapi juga sebagai bentuk ketertarikan yang perlahan tumbuh terhadap Xiaoyan. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Ye Beijing, Xiaoyan pun menyadari bahwa keputusan harus diambil. Xiaoyan menyadari bahwa satu-satunya jalan adalah dengan melahap api tersebut. Jika musuh tidak bisa diubah menjadi teman, maka tidak ada pilihan lain selain menjadikannya lawan. Api ini merupakan api pertama milik Senshi dan tidak akan dibiarkan jatuh ke tangan selir iblis api abadi. Sementara itu, selir iblis api abadi sempat ragu dan tatapannya dipenuhi dengan kebimbangan.
Ia tidak segera memberikan keputusan dari apa yang baru saja diucapkan oleh Xiaoyan. Namun pada akhirnya ia menyatakan kesediaannya menyerahkan api tersebut dengan satu syarat. Ia ingin mengetahui sumber kekuatan yang digunakan oleh Xiaoyan. Permintaan itu seketika membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Kekuatannya yang besar justru membuat pihak lain merasa dapat menekan dan menuntut sesuka hati. Padahal seni roh pagoda pemurnian adalah rahasia yang selama ini Xiaoyan jaga erat, sesuatu yang tidak bisa Xiaoyan bagikan begitu saja. Xiaoyan pada akhirnya segera menolak permintaan tersebut secara tegas. Ia mengingatkan bahwa meski selir iblis api abadi menguasai 100 api, bukan berarti dirinya tidak berhak atas api nirwana, karena api itu sejatinya berasal dari api sensi milik Xiaoyan. Sikap keras yang ditunjukkan oleh Xiaoyan ini membuat selir iblis api abadi sadar bahwa tindakannya terlalu gegabah. Ia memang tidak rela kehilangan 100 api, namun juga tidak ingin berkonflik dengan Xiaoyan. Dengan suara yang mulai melunak, selir iblis api abadi meminta Xiaoyan agar mau mentransfer kekuatan itu beberapa kali lagi, sambil ia berusaha mencari jalan untuk menemukannya sendiri. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit mengangguk karena permintaan ini cukup masuk akal bagi Xiaoyan. Namun ia menegaskan bahwa bantuan hanya akan diberikan jika selir iblis api abadi bersedia terlebih dahulu menyerahkan api nirwana. Perbincangan mereka pun terus berlanjut, bergantian antara nada dingin dan rasional, masing-masing menyembunyikan agenda tersembunyi. Pada akhirnya selir iblis api abadi memilih untuk tidak memperpanjang pertikaian dan mundur dari keinginannya untuk mengejar api itu. Sementara itu Xiaoyan juga sebenarnya tidak ingin memperbanyak musuh. Ikatan yang lebih bersahabat selalu menjadi pilihan yang lebih bijak. Rasa sakit akibat sentuhan tangan sebelumnya ternyata membawa pencerahan dari selir iblis api abadi. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi Xiaoyan. Dibandingkan dengan kultivasi ganda bersama dengan Ye Beijing, pencerahan yang diperoleh lewat satu sentuhan saja sudah memberi dampak besar. Tidak ada alasan untuk bermusuhan, dan jika selir iblis api abadi bersedia menyerahkan api tersebut, Xiaoyan pun tidak ragu untuk menyalurkan kekuatan pagoda pemurnian miliknya ke dalam tubuh wanita itu. Momen singkat ini ternyata menjadi pelipur lara bagi selir iblis api abadi. Meski dirinya telah terbiasa menahan rasa sakit, luka yang selama ini terus menganga akhirnya merasakan ketenangan. Xiaoyan pun mampu memberinya kelegaan yang telah lama menghilang. Tidak perlu memadamkan semua 100 api, cukup mengurangi bebannya, dan jalan ini merupakan jalan tengah yang adil. Akhirnya setelah persetujuan tercapai, selir iblis api abadi perlahan membuka mulut. 1000 aliran api pemusnahan mengalir keluar dari tubuhnya, menyatu dengan kekuatan yang telah dipersiapkan Xiaoyan sebelumnya. Sesuai dengan prediksinya, api nirwana benar-benar menjadi kunci utama. Xiaoyan menatap lautan api di hadapannya, dan Xiaoyan mulai menghitung jumlahnya. Lebih dari 1000 api nirwana telah terkondensasi dalam badai di dalam tubuhnya. 200 direbut dari klan Jin, dan sisanya diperoleh dari Qi Xiaoyun serta King Teng. Kini Xiaoyan telah memiliki total 1400 api nirwana. Jumlah ini jumlah yang bahkan melampaui selir iblis api abadi dengan selisih yang sangat tipis. Dengan tekad yang kuat, Xiaoyan mengerahkan seluruh api nirwana dari dalam tubuhnya. Ia menambahkan api yang baru saja diserahkan oleh selir iblis api abadi sebelum akhirnya memadatkannya ke dalam tungku asal. Tidak perlu waktu lama, seluruh api nirwana itu langsung menyerbu ke titik pusat dengan kekuatan luar binasa. Selir iblis api abadi menatap pusat kekuatan itu dengan tajam. Semua orang yang hadir ikut mengalihkan pandangan mereka ke arah yang sama. Dari sana terdengar suara mendesis yang tajam, dan aura penghancur yang luar biasa cepat menyebar dari dalam tungku asal. Sumber kekuatan sejati telah muncul, dan ini adalah sebuah kekuatan yang begitu menakjubkan. Namun apakah Xiaoyan mampu menguasainya? Jawabannya tergantung pada seberapa kuat diri Xiaoyan sekarang. Setelah berkata demikian, selir iblis api abadi segera menarik diri mundur dari tungku asal dan menyerahkan takdir berikutnya kepada tangan Xiaoyan sendiri.